Perang Israel dengan Gog dan Magog. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tenteram. Yehezkiel 38 ayat 8. Teks dalam kitab Yehezkiel 38 ayat 1 sampai dengan pasal 39 ayat 29 mengisahkan tentang Gog di tanah Magog yang memimpin pasukan terdiri dari orang Persia, Ethiopia dan Put ditambah dari orang Gomer dan Bet Togarma yang menyerang bangsa Israel saat Israel berdiam dengan aman tenteram sehingga serangan ini sangat mengejutkan Israel dan suatu perang yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel kuno hingga saat ini sebab Israel tidak pernah bermasalah dengan Magog. Dalam Kejadian 10 ayat 2 tertulis bahwa keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras. Gog yang diam di Magog adalah Raja Agung negeri Mesek dan Tubal sehingga Gog adalah raja yang berkuasa dan mengepalai 3 dari 7 keturunan Yafet sehingga Gog adalah suatu bangsa yang besar sehingga banyak negara sekitar Israel yang mengadakan persekutuan bidang pertahanan yaitu Persia, Ethiopia, Put, Gomer dan Bertogarma. Penjelasan tanah Magog adanya di utara sekali dari Israel. Yehezkiel 38 ayat 15 dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Jika melihat glob maka negara paling utara dari bangsa Israel adalah negara Rusia sebab di utara Rusia adalah kutub utara yang sangat dingin sehingga tidak ada orang tinggal. Dalam Alkitab memuat 3 peperangan besar yang dicatat dalam Alkitab di penghujung zaman akhir, yaitu Perang Israel dengan Gog yang diam di Magog dengan bangsa lain menyerang Israel. Perang Harmagedon saat Israel diserang bangsa-bangsa yang dipimpin binatang dan nabi palsu. Wahyu 16 ayat 16. Perang Gog dan Magog kedua yang dipimpin oleh iblis di akhir kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 7 sampai dengan 10. Perang Gog dan Magog pertama terjadi atas izin Tuhan sebab Alkitab menyatakan dalam Yehezkiel 39 ayat 2 dan aku akan menarik dan menuntun engkau dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Saat Israel merasa aman tenteram yang diduga mendekati, sama dengan masa pemerintahan Raja Salomo, terjadilah perang di mana Israel diserang. Dalam pemerintahan Salomo ditandai 2 ciri utama, yaitu Yerusalem telah menjadi ibu kota negara. Bait suci berdiri sebagai pusat ibadah. Dalam Yehezkiel 40 berbicara tentang zaman baru di mana dikisahkan adanya bait suci baru, maka muncul pertanyaan. Apakah bait suci diinjak-injak oleh bangsa asing dari banyak bangsa di muka bumi, terjadi saat perang Gog-Magog pertama ataukah saat perang Harmagedon? Apakah benar saat perang Gog-Magog pertama bait suci di Yerusalem sudah berdiri? Kiranya waktu yang menjawab hal ini. Israel saat ini sedang membangun negaranya dari reruntuhan sejak dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi dan mulai dibangun kembali menjadi sebuah negara tahun 1948 sampai mendapatkan kembali kejayaan yang memungkinkan hidup aman tenteram seperti masa pemerintahan Salomo. Pemerintahan Salomo muncul setelah pemerintahan Daud selesai berkuasa di mana saat Daud menjadi raja mengalami banyak peperangan tetapi Israel mengalami kemenangan karena Tuhan menyertainya.